Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardiansyah Putra dengan NPM 224221009, Prodi Magister Manajemen Agribisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haja Sri Indra Astuti SMK. Soal pertama bagian A. Apa saja faktor yang mendukung kinerja karyawan? Faktor-faktor tersebut antara lain: pertama, pemimpin perusahaan. Pemimpin memiliki peranan penting untuk memberikan motivasi dan arahan bagi seluruh karyawan untuk memberikan hasil yang terbaik dalam memajukan perusahaan. Faktor kedua, jenjang karir. Dengan adanya jenjang karir, karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja, sehingga karyawan memiliki pengalaman kerja yang baik. Faktor ketiga, lingkungan kerja. Kinerja karyawan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja, sehingga karyawan jangan sampai kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Faktor keempat, beban kerja. Kita sebagai pemimpin perusahaan harus mengetahui seberapa besar kemampuan masing-masing karyawan, sehingga kita dapat memberikan pekerjaan tersebut sesuai dengan porsinya. Faktor kelima, kemampuan individual. Sebagai seorang pemimpin, kita memfasilitasi karyawan dengan program-program seperti training dan workshop, sehingga dapat membantu mengembangkan potensi dalam diri karyawan. Dengan adanya program ini, maka timbulnya keyakinan dan kepercayaan dalam menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan. Faktor keenam yaitu fasilitas perusahaan. Sebagai pemimpin, kita harus memenuhi atau memperhatikan sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tempat kerja tentu mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor ketujuh yang terakhir itu bonus. Dengan adanya bonus, karyawan akan merasa diapresiasi atas seluruh kerja kerasnya dan mereka akan semakin termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat. Pertanyaan pertama bagian B. Faktor apa saja yang mendukung komitmen organisasi? Faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, karakteristik individu. Karakteristik individu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu demografi dan disposisional. Demografi sendiri meliputi usia, gender, status pernikahan, tingkat pendidikan, etnis, dan lama seorang bekerja di organisasi. Sedangkan disposisional meliputi kepribadian dan nilai yang dijaga oleh anggota organisasi. Selanjutnya, faktor karakteristik organisasi. Hal-hal yang termasuk di dalam karakteristik organisasi ini adalah: yang pertama itu visi, yang kedua misi, ketiga tujuan, struktur organisasi, desain kebijakan, dan sosialisasi kebijakan. Karakter-karakter ini membentuk orang-orang di dalamnya sehingga mempengaruhi bagaimana komitmen mereka terhadap organisasi. Faktor ketiga yaitu pengalaman organisasi. Pengalaman sendiri sangat mempengaruhi terhadap komitmen dalam berorganisasi. Organisasi yang matang pengalaman dalam menjalankan kebijakan lebih mudah untuk menciptakan atmosfer yang kondusif. Hal ini yang akan mempengaruhi komitmen dari kualitas komitmen organisasi menjadi lebih baik. Selanjutnya soal nomor 2. Kenapa organisasi melakukan reengineering dan restrukturisasi, dan apa yang membedakan masing-masing? Beri contoh organisasi yang melakukan restrukturisasi dan reengineering. Kapan perusahaan melakukan reengineering? Perusahaan melakukan reengineering ketika: pertama, perusahaan yang sedang mengalami masalah besar. Yang kedua, perusahaan yang belum mengalami masalah besar namun mengantisipasi akan terjadinya kesulitan. Yang ketiga,
Perusahaan yang tidak mengalami kesulitan namun sedang berada pada puncaknya. Contoh kasus dalam penerapan re-engineering yaitu pada kasus grup Astra, yang mana Federal Motor memutuskan menjalankan re-engineering setelah melihat banyaknya persoalan internal yang membelit di dalam perusahaan. Tahapan-tahapan yang dilakukan Astra seperti yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, pelatihan dan penyautan konsep re-engineering, yang ketiga, identifikasi masalah di masing-masing perusahaan, yang keempat, penerapan perubahan sistem. Kemudian restrukturisasi. Kapan perusahaan melakukan restrukturisasi? Ketika yang pertama, memiliki masalah hukum, desentralisasi atau monopoli. Yang kedua, tuntutan pasar. Ketiga, masalah geografis. Keempat, perubahan kondisi koperasi. Yang kelima, hubungan holding anak perusahaan. Yang keenam, masalah serikat pekerja. Ketujuh, perbaikan image korporasi. Yang ke-8, fleksibilitas manajemen. Yang ke-9, pergeseran kepemilikan. Yang ke-10, akses modal yang baik. Contoh kasus dalam restrukturisasi ini seperti kasus di PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973. Pada tahun 98, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera Danone Aqua, kini Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh penggunanya di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Analisa instansi tempat saudara bekerja dengan menggunakan Boston Consulting Group. Ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai masa datang dan di mana posisi instansi saudara berada. Apa saran saudara sebaiknya dilakukan untuk menghadapi kondisi instansi saudara tersebut? Dan seperti yang kita ketahui, metode analisis Boston Consulting Group ini merupakan metode yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan unit bisnis strategi dengan melakukan pengklasifikasikan terhadap potensi keuntungan perusahaan. Dalam melaksanakan strategi pemasaran selalu berkaitan dengan bauran pemasaran yang terdiri dari 4 variabel, yaitu product, price, place, promotion. Keempat variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain dan akan mempengaruhi dalam strategi pemasaran. Dibentuk secara khusus dalam rangka meningkatkan usaha-usaha perusahaan yang memiliki dengan merumuskan strategi yang paling cocok. Di sini saya akan mengangkat studi kasus dikarenakan usaha yang saya miliki tidak memiliki karyawan dan tidak memakai metode BCG. Seperti pada studi kasus BUMDes Gunung Mulia berada pada posisi tanda tanya atau question mark yang menunjukkan bahwa indikasi pertumbuhan pasar yang tinggi dan pangsa pasar relatif yang rendah tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya tinggi. Berdasarkan BCG BUMDes Gunung Mulia di atas, maka strategi yang dapat diambil yaitu strategi build atau membangun. Memutuskan apakah akan memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi insentif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan program. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kehilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.